Hai, ketemu lagi masih di salah ngomong karena gitu. Orang karena channel naon ya? Channel Discovery Lain. Discovery Channel. Salah. Maksudnya Terus yang ngomong ini babi hutan sama monyet. bisa serahan deh. Gak apa-apa, Discovery Channel kali-kali lah ya. Kita majukan Discovery Channel. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Sudah lama orang teh memang tidak nonton Discovery Channel. Dulu mah di salah satu televisi swasta. Urus orang macan beli set-top box. STB. Di STB emang Discovery Channel. STB mah. Oh nya. Gak ada itu di ini apa? Di parabola. Yang berbayar, ya? Yang berbayar tapi nyamang sekarang mah harus bayar. Di Indo Mission gitu. Indo Permission dimaksakan. Mau nyebutkan produk. Baik we atuh, baik. Da tadi endorse emung. Sorry Jack, gitu di endorse nya. Udah endorse lah. Indomison mah aya rasa ayam bawang. Naon Indomie. Diomongkeun ya. Indomison dimaksa embung nyebut produk Indomison. Ya oke juga nanti Indomison nya mun nge-endorse bakal dijentrekeun gitu. Aduh. Bisi nama lebar gitu nya. Ya, kita udah banyak sekali dan sering sekali mengundang para investor. Obat mah atau mangga. Kemarin minuman berenergi ya kita obat-obatannya. Tapi obatnya untuk obat cair belum bisa kami terima. Allah iya. Kasusnya masih berlanjut ini. Masih dalam proses. Enggak, kami juga memang enggak berani sih. Karena belum ada secara keseluruhan obat mana nih yang harus ada sudah ada aman. Udah ada. Intinya malah untuk keamanan kita tidak menerima endorse dari obat cair heula. Obat sirup, obat pup, obatan puyer atau misalnya obat itu yang tablet itu kapsul. Obat misalnya tadi obat pencuci darah. Pencuci darah kotor. Ginian gitu Bang, gitu katanya. Kapsulnya gini kan. Pakai Gentle Gen darah kotor. Lain. Pembersih darah kotor. Kapsida. Kena punya. Ayo Kapsida. Emang ada. Obat mah mangga diantos. Siap. Obat migrain. Kan ada tuh Esen mah. Esen mah obat itu teh. Iya. Nah, kayak mah SMK. Kan itu tapi cair Esen mah teh. Ulah waka. Bisi iya. Bisi beda deh gitu. Jadi kemana-mana ini mah ngelantur ya. Yang jelas ngomong-ngomong dulur memang kita untuk episode kali ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 hari bersuara ngabamblam saperana. Tapi mana gitu pura lah. Ya. Lamun pura atau kumahanya aset. Cek maneh aset. Ya. Ini teh pita apalagi suara teh. Itu kena endorse kan itu obat pura teh non. Obat pera banyak Mang. Naon? Strepsol. Sol sepatu. Heos namanya. Permen itu kan marnamin. Heos lain. Kayaknya anu warna hijau itu kan pelkat tenggorokan oge. Kepikiran. Iya, terus saya jamu tolak bala gitu kan. Permen aja gitu. Tapi emang lebih nyambung Heos. Kan Heos tuh kalau ini FYI aja, FYI untuk dulur mamang yang nggak tahu Heos. Heos itu kan hawa yang dikeluarkan dari mulut kita, bener kan ya? Oh iya betul. Dan siapa tahu nanti ada gara-gara mendengarkan podcast kita, ada orang-orang manufaktur dari pembuat atau produsen permen itu, oh iya kita bikin branding Heos. Melegakan Heos Anda atau membuat Heos Anda wangi gitu ya. Lagi semerbah sepanjang hari. Iya, gara-gara kita nyebutin Heos. Atau tapi obat apapun memangnya karena apalagi sekarang sedang musim hujan. Pastilah yang namanya daya tahan tubuh kita harus benar-benar ini ya, harus kebal lah gitu, lebih kuat lagi. Jadi harus ada doping lah ya. Tidak ada doping. Terus sebetulnya doping itu udah bukan hanya
secara fisik, saja gitu. terus secara ikhtiarnya lah Ikhtiar, istilahnya betul. ya, ikhtiarnya kita dengan minum minuman vitamin, konsumsi obat. Kenapa tadi juga dari awal kita selalu nyebut beberapa obat? gitu ya. Karena ini ada Hubungannya. relate dengan episode atau materi kita di hari ini, Mang, tentang selain kita harus menjaga kesehatan fisik, kita juga harus menjaga kesehatan jiwa. Atau istilah orang milenial, lagi-lagi ini generasi Z yang selalu membuat istilah-istilah atau satu kata, satu kalimat yang membuat muncul gitulah ya, yang sering digunakan itu mental health. Oh ya. Bener gitu nyebutnya kan mental health. Oh. Tadi kumaha health. Kata si Google gimana si Google? kayak minta tolong gitu ya. Tapi emang hubungan memang antara kesehatan tubuh dengan kesehatan mental. Yes. Ya karena tadi ya biasanya kalau misalnya kita sering sakit-sakitan lah gitu ya, itu juga lama-lama kan bisa ngeganggu ke mental juga gitu. Ya benar. Jadi suka ini marah-marah, drop kan gitunya, apalagi yang tidak ikhlas dengan ujiannya. Ya benar. Berarti mau lulus gitu ya. Tidak ikhlasin ujian anak. Mau lulus kan. Iya benar. Benar. Tapi benar. Gini kan ada ininya apa? Ada apa sih namanya? Ada udang pepatah. Pepatah. Mensana in corpore sano. Artinya main di sana kompornya di sono. Artinya di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh siapa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Benar kan? Tapi menurut orang mah kalau berkaitan kita dengan tema ini mental health, menurut orang bagus gak dengan gini? Bukan berarti bermaksud untuk merubah satu quotation ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Karena kan ada bukan pepatah sih, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa penyakit fisik itu berawal dari pikiran dulu, Mang. Betul. Benar gak sih? Setuju pisan. Nah, makanya harusnya dong menurut orang di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Karena kalau jiwanya sudah sehat, itu kan berimbas ke fisik kita. Setuju. Berawal dari segala sesuatu itu dari pikiran, terus ke hati kan. Barulah disalurkan ke seluruh tubuh. Gitu. Benar gak sih? Benar. Berarti masih berlaku gak itu tuh yang mensana in corpore sano? Itu tuh sana Yuna juga bahasa Yunani ya itu. Oh, berarti orang kudu ulin ka Yunani kitanya kita ngobrol deui gitu. Orang diriungkeun deui. Padamikeun lah. Ieu kumaha saena? Aslina. Ya sana terus ieu gitu. Benten ayeuna mah zamanna teh. Gitu lah. Iya. Keuna ke amun harap orang ka ditu lah. Berarti harus ngajak Mbak Nani. Siapa Mbak Nani? Yuk Nani. Kan yuk Nani. Harus ngajak Mbak Nani berarti. Oh Roma orang iya. Tadi kan orang mengatakan bahwa terdapat di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Karena menurut orang begitu pentingnya Mang kesehatan jiwa ini. Betul. Karena aktivitas pasti akan terganggu. Karena gejala-gejala ketika orang mengalami mental health-nya itu terganggu kan ada orang pernah melihat di Instastory. Dia bikin video. Instastory saya dia OnlyFans atau Instastory-nya di Instagram, lain di OnlyFans. Iya si Dea kan buka Instagram bawa si Dea gitu. Sama aja ngapolo ti helat teh. Oh nya. Mentereh lah moal didahar jokes mana moal. Nah, orang melihat di Instastory-nya itu kalau dilihat dari segi perawakan dan juga dari wajahnya itu di usia 22-23an lah. Masih bisa dibilang generasi milenial karena kan dia mungkin dilahir di tahun 2000-an kan. Nah, dia bikin video gini. Aduh, aku udah beberapa hari ini lembur. Mental health gue kena gitu. Berarti dia
saking capeknya lembur sehingga mengganggu kesehatan jiwanya. Oh bisa. Gitu. Nah, karena bagi orang sih kalau misalkan kalau harus mereaction dari video tersebut, orang pasti jawab gini, urang wae gawe kadang ngelembur, kadang henteu, bahkan job desk-nya suka melebihi dari job desk kapasitas yang sebenarnya. Gak pernah tuh aku bilang, aduh mental health gue kena, enggak Mang. Oh gitu. Karena di generasi orang ya, di generasi iya, kita. orang. Sok coba, pernah gak kita misalkan ngeluh, aduh mental health kurang kena nih. Pernah gak? Gak pernah, Gak karena pernah. istilah ini itu familiar dan Di sekarang gitu. munculnya tuh di sekarang. Paling baheula lama taraki gituan mangnya. Gak ada. Paling iya anjir harungsing. Ah, Anjir. paling harum gitu. Cara apa gitu nya. Paling gitu. Kobam gitu. Kalau rungsing kobam. Gitu. Makanya di generasi di zaman sekarang itu lebih sering diutarakan oleh generasi milenial tuh ini, karena orang ini mendapat data nih Mang ya tentang kesehatan jiwa ini. Riset kesehatan dasar atau Rikesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional gitu. Nah, dan ada lagi lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Lebih dari 15 tahun. 15 tahun. Enggak, iya itu rentang usianya lebih dari 15 tahun. Dimulai pas remaja gitu ya. Yes, gitu. Karena mungkin bisa jadi ya orang melihat dengan kondisi sekarang ya ekonomi agak sedikit sulit. Bukan sedikit sulit, emang sulit. Emang sulit ya. Tapi foto di Instagramnya elit. Meskipun ekonomi sulit itu mungkin bisa menjadi faktor kesehatan jiwanya tuh keganggu. Karena ya depresi itu kan bisa timbul karena ada gejalanya atau karena ada sesuatu hal yang memicu. Kira-kira gejalanya apa saja, Mang? Nah, gejala kalau misalkan kita mengalami gangguan, bukan gangguan itu, mental health kita kena lah gitu ya. Kalau gangguan itu kesannya kayak ODGJ gitu ya. Maaf nih sebelumnya. Nah, kalau kita mengalami beberapa gejala nih ya, kurang disebutin. Gejala yang timbul saat kesehatan mental kita terganggu adalah mudah marah. Emosional. Tiba-tiba marah misalkan, gak ada hujan, gak ada angin, gak ada tendeng aling-aling, tiba-tiba pengen marah. Itu satu. Keduanya ada merasa putus asa, udah hopeless kayaknya tuh, alah kerjaan teh meni gini-gini teuing, hidup aku teh meni teuingeun gitu. Nah itu bisa jadi nih, jadi nanti bisa dulur mamang mendeteksi sendiri gitu, mudah putus asa, terus selanjutnya rendah diri. Ya bukan rendah hati loh, beda rendah hati dengan rendah diri. Rendah hati mah bagus ya, bagus, tapi kalau rendah justru diri mah merasa diri ini rendah atau hina atau tidak berguna gitu. Nah itu rendah diri. Terus selanjutnya merasa cemas, khususnya di malam, Mang. Karena orang punya teman yang pernah mengalami depresi. Kita bahas nanti. Dan yang terakhir, suka khawatir yang berlebihan. Mengkhawatirkan misalkan, waduh besok nih hari Senin misalkan, waduh kerjaan hari Senin tuh gini. Jadi belum apa-apa udah khawatir duluan. Padahal belum terjadi gitu. Atau khawatir besok kumaha tentang kehidupan, makan mau apa itu mah maneh. Lain umumnya. Umumnya ya. Masalah sekolah bahkan kemarin ge aya babaturan urang gitu nya kuliah. Mana teh di ngahulang gitu, ngelamun. Ditanya teh kenaon, bingung cenah gitu. Takut masa depan teh akan gagal atau misalnya nanti tidak bisa makan orang tua. Betul. Padahal kan dia masih proses kuliah oge nya. Maksudnya itu terlalu jauh, mungkin salah satu ciri tadi. Dia merasa cemas yang berlebihan gitu. Harusnya ya kalau kita sekarang di fase kuliah ya kita pikirkan kuliah saja gitu. Walaupun misalnya tadi oke lah kita mau memikirkan untuk masalah masa depan, tapi sewajarnya saja. Mungkin lebih ke planning. Tidak harus sampai ke misalnya tadi kalau gini gimana. Orang belum ini juga belum terjadi kok gitu ya. Sampai
kita kadang-kadang kita tanya terlalu sibuk dan capek memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Betul. Tadi teh dalam misalnya itu dipikirkan mau jadi solusi mang justru jadi penyakitnya anu menimbulkan terkenanya mental health seseorang tadi. Kesehatan gitu. jiwanya akan terganggu. Nah, makanya orang nih karena orang pernah nih mang ngobrol dengan penyintas lah istilahnya ya. Penyintas yang pernah mengalami mental health-nya kena. Dia akhirnya punya trik sendiri dan mudah-mudahan ini bisa menjadi trik bagi semua nih, bagi dulur mamang. Orang sedikit sharing meskipun bukan orang yang mengalami, tapi mudah-mudahan enggak ya. Meskipun beban pikiran aing banyak mang. Oh gitunya. Keluarga, anak, kontrakan, kebutuhan. Pusing mang dalam pikiran mah. Tapi orang yang menjadi satu kunci bagi orang adalah mensyukuri keadaan sekarang. Betul. Itu aja dulu. Terus let it flow, anjir, let it flow. Kan ada lagunya. Let flow. Let flow. Itu. Itu benar. Dihakan oke lagu Frozen. Oh, yang beda. Ini lagu Frozen. Let it flow. Let it go. Itu mah. Oh, enggak salah. Let it go. Ini kau segantet. Bahas ke lagu. Itu satu bersyukur, mensyukuri dulu nih. Jangan dulu berharap, jangan dulu khawatir dengan besok, dengan nanti. Enggak. Mau tidur tuh bersyukuri dulu. Biasanya kan orang ada ritual dalam tanda petik ya. Ritual mana ya? Ritual untuk mensyukuri keadaan sampai saat ini, Mang ya. Jangan bermacam-macam pikiran Anda ya. Kan banyak tadi kan sudah dijelaskan mah. Oh ini ya. Mensyukuri dengan keadaan sekarang, terus let it flow, tek, gitu. Nah, terus ditambah lagi dengan pengalaman dari teman orang yang penyintas lah ya, pernah mengalami beberapa gejala yang tadi disebutkan ke orang. Dia menambahkan bahwa kasih penghargaan untuk diri sendiri. Artinya gini, kan istilahnya tuh istilah zaman sekarang self reward. Self reward yes, ada. Sebagai bentuk terima kasih kepada diri sendiri sudah melalui hari-hari yang berat, sudah melalui ujian-ujian yang begitu bertubi-tubi tiada henti menghadapi angin, hujan, badai gelap. Angin ribut, halilintar. Ya, ada baiknya juga kita berterima kasih kepada diri sendiri meskipun dalam hati ataupun mau diucapkan bebas katanya tuh. Nah, terus teman orang nambahin lagi. Dan kalau perlu untuk sebagai bentuk terima kasih itu belilah kayak mana baju-baju yang disukai, barang-barang yang lagi dikepengenin, makanan-makanan yang belum sempat kebeli di bulan kemarin, di minggu kemarin. Itu mah katanya gitu. tuh. Jadi itu termasuk tadi self reward itu. Terus cek orang kata orang gini. Nanti tanggapan orang gimana? Wah, kamu mah boros ini nih. Bodoh amat. Yang penting kita bisa sembuh dulu nih. Gitu ya. Gitu Mang, kiat lah ya, kiat supaya untuk lebih bersyukur lagi dan bisa lebih pede atau lebih optimis. Jadi boleh salah satunya kita dengan belanja atau jajan gitu nya. Tapi ingat tapi ingat jajana ulah jajan di micet.